Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam saudara pemirsa dimanapun Anda berada. Dan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada pesta rakyat pada malam hari ini. Barusan saja kita menyaksikan pesta demokrasi di Kabupaten Wajo. Adalah pesta pemilihan kepala desa secara serentak dilaksanakan di Kabupaten Wajo. Dan malam ini kita menyaksikan sendiri ada berapa kepala desa yang terpilih dari 3 kecamatan. Dan didampingi nanti adalah Bapak Danpos dan Bapak Babinsa. Saya selaku Sekjen DPP Laskar Anti Korupsi Pejam 45 Jakarta sengaja untuk datang untuk wawancara khusus di Kabupaten Wajo. Tepuk tangan dulu audiens. Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya memulai pertanyaan ini kepada Ibu Desa Raddae. Ibu Desa, apa harapannya Ibu Desa begitu terpilih untuk memimpin Raddae 6 tahun ke depan? Harapan saya nantinya insya Allah mudah-mudahan desa Raddae bisa lebih maju, lebih mandiri dan lebih sejahtera. Oh begitu ya? Iya. Ya. Baik, Ibu Desa lebih mandiri, lebih sejahtera. Ibu Desa, begitu rakyat memberikan suaranya, apakah nanti Ibu Desa tidak menerapkan istilah orang dekat dan orang jauh? Dalam bahasa Bugis, dia merepek, dia menghilang. Ada yakin begitu? Insya Allah tidak ada. Yakin? Yakin. Iya. Kalau misalnya ditemukan dalam 6 tahun Ibu Desa tiba-tiba dalam perjalanannya ada demarip, demebela, ada orang dekat dan ada orang jauh. Bagaimana memproteksi dan mengkritisi Ibu? Apakah Ibu siap turun menjadi kepala desa di Raddae? Iya, siap. Siap? Siap. Luar biasa, tepuk tangan dong. Luar biasa. Saya kiri. Ini dari kepala desa yang terpilih salah satu kecamatan Sajoangin. Pak Desa, Bapak ini pemilihan yang keberapa Pak? Pertama. Apa Bapak rasa gembira memimpin desanya? Iya, alhamdulillah. Iya, kegembiraan Bapak bagaimana cara meluapkannya untuk ekspresi dalam kesejahteraannya terhadap Bapak pimpin? Itu membimbing masyarakat desa Kotengan yang terpuruk dari kemiskinan dan membantu masyarakat desa Kotengan lebih maju lagi dari perekonomian dan membantu masyarakat desa Kotengan lebih maju lagi. Iya, Bapak tahu betul. Bapak terpilih sebagai kepala desa Kotengan. Pak, di sini ada dalam pembinaan untuk masyarakat yang miskin atau kategori mendekati miskin. Ada PKH, ada pemberian telur beras. Bapak kira-kira nanti telurnya tidak dikorupsi Pak ya? Ya insya Allah. Yakin? Yakin. Ya, karena kita temukan ada satu rak telurnya bukan 30 Pak, 30 butir, tapi hanya 15 atau 20. Bapak yakin tidak melakukan itu? Ya insya Allah. Kira-kira nanti Pak kalau ada orang kaya tapi dekat Bapak minta telur, Bapak kasih atau tidak? Atau hanya orang miskin? Hanya khusus untuk orang miskin. Tapi kalau tim sukses Bapak, oh saya protes dong, saya tim sukses. Walaupun tim sukses saya, Ya, yang harus saya lakukan adalah membantu orang miskin. Bapak rela dibenci oleh tim sukses? Artinya kalau tim sukses saya orang mampu, Ya. saya tidak akan memberikan bantuan beras atau sejenis telur. Oh, iya. Artinya Bapak kasih walaupun tim sukses atau bukan, tapi kalau tidak mampu Bapak berikan, begitu ya? Iya. Artinya kalau sama-sama strata rakyat, walaupun statusnya tim sukses atau bukan, tapi kalau miskin Bapak kasih, begitu? Iya. Luar biasa, tepuk tangan dong. Ya, Pak dari Pamanan. Ya, Bapak sudah dilantik tadi secara serentak oleh Bapak Bupati, Bapak Dr. Amran yang begitu baik. Dia adalah bupati ulama yang terkenal di Sulawesi Selatan. Kira-kira bagaimana mengikuti misi dan visi Bapak Bupati? Apakah Bapak juga menerapkan juga di desanya adalah sebagai pemimpin desa yang amanah? Insya Allah. Ya. Kebetulan program dari Bapak Bupati Kabupaten Wajo, dia punya 3 L. Apa itu? Lampu, lereng. Lalu artinya jalan begitu. Jalan. Lampu ya, yang penerangan ini. Ya, terus Masuk juga lereng. Air. Bapak kira-kira berani nggak mengkritik Pak Bupati kalau Bapak tidak ada jalan nanti ada yang gelap Pak? Insya Allah saya berani. Tapi kalau tidak ada lampu Bapak siap turun? Siap. Tapi kan dong siap turun, luar biasa. Iya. Baik, Bapak. Biasanya kalau orang terpilih lebih cenderung perhatikan kesejahteraan tim sukses. Timnya yang sukses, rakyatnya yang tidak sukses. Insya Allah saya akan tidak ada cara pilih kasih
saya sampaikan semua tim sukses sama pendukung yang lain. Tetap saya tidak akan ada indikasi. Bapak garansi ya? Ya, terus. Iya, karena yang kita pantau timnya yang sukses Pak, timnya yang kaya, tapi rakyatnya kita bangkrut Pak. Misalnya tidak ada tim sukses yang sukses. Nah, kalau ibu desa, ibu yang cantik terpilih pada malam hari ini kita wawancarai, ibu yakin tim suksesnya begitu meminta jatah, baik nanti apakah pertanian, apakah pupuk, ibu yakin nggak tidak sembunyikan nanti bantuan kepada tim sukses? Udah nggak usah banyak bicara deh, sudah ada spesial buat you. Gimana jawabannya? Insya Allah tidak ada. Yakin? Yakin. Iya, tepuk tangan dong. Kebetulan ibu desa, saudara pemirsa dimanapun Anda berada, kebetulan adalah ibu desa di sebelah kanan saya adalah ibu desa ketua KPUD Kabupaten Wajo. Tepuk tangan dong buat ibu desa Radae. Baik, Bapak Babinsa, Bapak tadi mendengar misi dan visi, Bapak siap mengawal? Baik, kami dari Babinsa Kodim 1406 Wajo, Kodam 14 Hasanuddin, dengan adanya pemilihan kepala desa secara serentak kemarin, dari tahap persiapan sampai dengan pelantikan, kami selaku pembina desa akan selalu dan siap untuk mengawal berjalannya pemerintahan di desa. Luar biasa, siapnya tegas seperti tentara, siap menembak. Pak Danpo, apakah Bapak juga siap? Pak, saya begitu ada pemilihan, sudah sampai di provinsi, ada terdengar sungai yang dibendung. Padahal sungai ini untuk rakyat. Apa upaya Bapak untuk mendamaikan bersama kepala desa yang terpilih? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya berdoa kepada pimpinan saya teratas itu Bapak Komandan Kodim 1406 Wajo, dan saya selaku Bang Kospendra. Harapan saya dengan adanya kejadian seperti kemarin ini, saya harapkan kepada seluruh tokoh masyarakat, apalagi ibu desa baru terlantik, jangan istilahnya kita menilai dari persoalan ini adalah diam atau tanpa dari PKDes. Insya Allah ke depannya, walaupun kami belum bisa menyelesaikan secara kritikal Camat, Kapolsek atau dan Pospendrano, tapi saya yakin dengan duduknya ibu desa yang nanti yang baru, insya Allah akan terbuka jalannya. Padahal Pos, ketika ada konflik muncul, kepiawaian seorang pemimpin itu terlihat ketika bagaimana menarik benang di tepung-tepung tidak terhambur. Bagaimana Bapak bisa menyelesaikan bersama ibu desa yang cantik ini yang terpilih, Bapak bisa menyelesaikan konflik ini tanpa menyelesaikan masalah tanpa ada masalah. Sebagaimana slogan dengan pegadaian. Insya Allah, karena kami kemarin menangani persoalan ini ada hambatan karena ibaratkan belum ada pimpinan yang dilantik sepenuhnya, tapi syukur alhamdulillah dengan duduknya ibu desa yang sudah dilantik ini, kan kami sebagai dan Pospendan, satu yang pertama harapan saya ibu desa bisa bekerja sama dengan babinsa kami yang ada di lapangan. Ya, tepuk tangan dong, tepuk tangan luar biasa ini. Baik dengan Pak Desa dari Ekotemin atau dari Pemana, tidak, karena program Bapak Danding itu seluruhnya sama. Jangan tinggalkan Bapak Binsa tadi di wilayah kita masing-masing kerjasama, karena tanpa juga ada Bapak Binsa itu desa itu ibaratkan pinjam. Dalam arti Bapak Binsa siap mengawal dengan adanya istilahnya program-program desa yang seperti yang dilanjutkan kepada desa kami, yaitu masalah pembagian yang merata kepada masyarakat miskin. Apalagi pimpinan desa Radae adalah pimpinan seorang ibu ustaz. Oh, subhanallah, ibu ustaz, ya. Luar biasa. Jadi harapan saya ke depannya insya Allah terbuka jalan untuk desa Radae dan mudah-mudahan berkembang lebih maju lagi. Amin. Ya, luar biasa, masyarakatnya luar biasa. Belum pernah kita mendapatkan pemilihan kepala desa secara serentak dan melaksanakan pesta demokrasi seperti ini adalah benar-benar menghadirkan masyarakatnya. Nah, saudara pemirsa dimanapun Anda berada, saya lanjutkan pertanyaan. Ibu desa Radae yang sangat cantik pada malam hari ini. Ibu, bagaimana menyatukan kedua masing-masing pendukung, baik yang kemarin incumbent dengan ibu yang terpilih,
agar ke depan benar-benar bersatu di masjid, bersatu di jalanan, bersatu untuk gotong royong, bersatu juga untuk ke kebun, dan bersatu berada di Radai. Insya Allah kami akan berusaha merangkul kembali seluruh masyarakat desa Radai, baik itu laki-laki ataupun perempuan, khususnya kepada adik-adik semua. Insya Allah kami akan berusaha untuk merangkul kembali. Luar biasa, ibu berupaya merangkul semua. Iya. Ya, kemudian ibu, apa sudah datang kepada yang kemarin dalam tanda petik mereka hanya sedikit selisih suara, bukan kalah, tapi selisih suara. Tapi ini karena ini bagikan main bola, hanya mungkin ibu yang paling cepat menendang bola, jadi ibu lah yang menjadi pemenang. Iya. Iya. Maksud saya, apakah ibu desa sudah merangkul yang ibu lebih dulu menendang bola, dalam hal ini Kambun? Apakah sudah mendatangi atau belum? Atau ada upaya untuk mendatangi ke rumahnya? Sudah, kami sudah mengundangnya kemarin acara syukuran ini. Ya. Alhamdulillah masyarakat sudah datang ke rumah, meskipun pendukung ataupun bukan pendukung, dan itu merupakan suatu kebanggaan bagi kami di Radai bahwa kedepannya insya Allah akan lebih baik. Ya, saya mau ke Pak Mana dulu. Pak Mana ini, apa Bapak melakukan pesta seperti ini ketika Bapak sudah dilantik, atau cukup Bapak langsung melaksanakan roda pembangunan atau pemerintahan? Kami sementara dulu berkoordinasi dengan Ketua BPDW, dengan Kadikmas, dengan Babinsa, karena kami dari desa Sipursian rawan. Oh begitu? Rawan, ya. Iya, rawan hasil dari pilkades itu ya? Ya, masih Baik, Kadikmas. kalau Bapak sendiri bagaimana Pak? Di kecamatannya Bapak terpilih di salah satu desa di kecamatan Bapak. Ya, insya Allah besok nanti dilaksanakan acara syukuran. Syukuran juga Pak ya? Iya. Tepuk tangan dong untuk beliau. Saya mau sedikit berdiri ke Pak BPD. Bapak Ketua BPD, berdiri saja Pak. Bapak bagaimana untuk merangkul bersama pemimpin desa yang baru? Kan Bapak kemarin BPD yang lama. Apa upaya Bapak untuk menyatukan bersama ibu desa? Saya rasa usaha kami sebagai anggota BPD bersama dengan anggota, yaitu pertama kita berkoordinasi dulu dengan kepala desa yang baru tentang bagaimana mengawali awal roda pemerintahannya ini untuk menuju ke depan yang arah yang lebih baik. Artinya tentunya dalam hal kita perbaiki dulu segala aspek, mulai apa-apa yang dari perlengkapan untuk menjadikan suatu pemerintahan itu agar dapat mencapai tujuannya. Jadi intinya kolaborasi antara kita semua yang ada dalam unsur pemerintahan ini harus kita kuatkan. Tentunya dalam hal begitu, setelah ada kemungkinan nantinya ujungnya mengarah kepada kebijakan-kebijakan yang bisa diluar masyarakat yang dapat berguna, sehingga dengan dukungan itu yang bisa membuat mereka sadar bahwa betapa pentingnya dukungan kita kepada pemerintah untuk mencapai tujuan bersama hidup kesejahteraan masyarakat, insya Allah. Iya, terima kasih Pak Ketua BPD. Namanya siapa Pak? Nama saya Muhammad Daftar, Pak. Sudah berapa lama menjadi Ketua BPD? Kalau menjadi anggota BPD Pak sudah 2 periode. Oh, 2 periode. Artinya menuju ketiga. Iya, kalau Bapak misalnya dipercaya lagi menjadi BPD terus biar sampai kiamat, Bapak setuju? Sebenarnya Pak, kalau misalnya untuk kebutuhan pribadi sudah menerapkan ada generasi pelanjut, tapi mudah-mudahan artinya ada yang bisa menggantikannya, supaya diberikan juga kunci tonggak estafet kepada generasi-generasi untuk membangun, karena mereka lebih mudah yang lebih agresif untuk membangun desanya, insya Allah. Ya, saudara pemirsa dimanapun Anda berada, saya baru mencari Ketua BPD. Rupanya luar biasa, mereka tidak ingin menjabat terlalu lama. Tapi kalau istrinya insya Allah dia mau berlama sampai mati, tapi jabatannya dia tidak mau. Baik saudara pemirsa, saya mau bertanya dulu dengan pertanyaan terakhir dari 2 desa, kepala desa yang terpilih. Bapak bagaimana meyakinkan publik ketika begitu dana cair 1 miliar? Biasanya kan dipatok Pak, wah ini kebutuhan saya bantu untuk tim sukses saya, sebagian rumah ibadah, sebagian untuk jalan tani. Bagaimana Bapak meyakinkan kita bahwa Bapak tidak mengkotak-kotakkan uang 1 miliar itu secara diam-diam untuk kepentingan tim sukses Bapak? Dan kemarin khususnya untuk kalau sudah keluar
masalah anggaran kita harus transparan. Yakin Pak transparan Pak? Insya Allah yakin. Transparannya diumumkan di masjid atau di RT atau Bapak umumkan? Kita adakan musyawarah. Oh bukan transparan, Bapak umumkan pakai mic, bukan? Bukan, dalam musyawarah mulai dari DPD, RT, RW, kepala dusun, harus tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda. Insya Allah. Pertanyaan terakhir, Bapak bukan dari tentara atau sipil? Bukan. Enggak, soalnya muka Bapak persis orang tentara. Baik, terima kasih. Ya tepuk tangan dong. Nah, pertanyaan terakhir dengan Bapak, pertanyaan yang sama. Bagaimana Bapak meyakinkan anggaran 1 miliar Bapak tidak kotak-kotakan atau lebih Bapak prioritaskan diam-diam kepada tim sukses Bapak? Sama dengan sependapat dengan Beliau. Ya, Bapak yakinkan kita ya. Tapi kalau tiba-tiba istri bilang, Pak, aku mau beli kulkas, Pak, mau beli sawah, Pak, mau beli kalung. Bagaimana menghadapi istri? Tiba-tiba istri marah nanti kalau Bapak pulang. itu tidak mungkin dilakukan karena dana desa harus dibangun untuk desa dan memajukan desa tersebut. Misalnya Pak, ini pertanyaan kritis. Pak, tetangga kita beli kulkas untuk mami apa? Coba Bapak, bagaimana cara mengelak dari permintaan istri? Ini orang tersayang Bapak, dunia akhirat. Jawab Pak. Ya. Bapak yakin menolak? Ya, Ibu desanya ada di sini, Bu desanya? Tolong berdiri. Bu desa, saya mau tanya Bu desa. Mari dulu Bu desa, terakhir ini. Sebentar Bu, sebentar aja, satu detik. Sini Bu. Ayo mari. Bu, tolong kamera. Ibu desa, suaminya bilang kalau ada permintaan ibu dari anggaran 1 miliar spesial pribadi ibu ditolak. Ibu tidak marah? Tidak. Serius tidak minta cerai? Serius. Baik, terima kasih saudara pemirsa. Ini luar biasa. Saya ke Radai. Penutup untuk pertanyaan Radai nanti Babinsa masing-masing satu pertanyaan lagi. Ibu desa, ibu kan bisa mengelola 2 anggaran. Anggaran ketua KPUD, karena ibu istri ketua KPUD. Ini pertanyaan kritis. Dan anggaran ibu desa. Ibu kira-kira yakin tidak korupsi? Insya Allah tidak. Jaminannya apa Bu? Kepada Allah. Iya. Ya, jaminan kepada Allah. Ya, luar biasa. Ibu desa Radai yang terpilih, saudara pemirsa dimanapun Anda berada, beliau adalah seorang ustazah. Suaminya juga adalah seorang ustadz, penceramah, pendakwa. Tapi Allah memberikan amanah memimpin KPUD di Kabupaten Wajo. Pertanyaan terakhir buat Babinsa. Pak Ketua DPD tadi sudah mengutarakan, Bapak juga pertama sudah mengutarakan. Pak, misalnya benih kecurigaan bahwa penyaluran dana 1 miliar itu tidak objektif, Bapak berani menegur ibu desa? Dengan prinsip kami harus transparan, kami pun akan menegur karena itulah fungsi dan tanggung jawab kami sebagai pembina desa, yaitu mengawasi dan mengontrol jalannya pemerintahan dengan cara saling bekerja sama. Oke, ada pertanyaan terakhir, berani menegur. Tiba-tiba ibu desa diam-diam pergi ke Dandim. Copot deh Bapak sebagai Babinsa, siap dicopot? Kami sebagai prajurit harus siap dengan segala risiko. Tepuk tangan dong, luar biasa. Tapi saya yakin seorang ibu desa, seorang ustazah tidak mungkin gara-gara berbeda pendapat meminta kepada Dandim atau Danrem atau Pangdam untuk mencopot sebagai Babinsa. Terakhir kepada Bapak Danpos. Pak Danpos, di Radai ini ada termasuk pertengahan dari Kecamatan Penrang. Bagaimana meyakinkan Pak setelah pilkada sini tidak ada ekses negatif? Kalau kemarin yakin tidak ada pencurian binatang, tidak ada kriminalitas. Bagaimana Bapak meyakinkan kita bahwa setelah pilkada sini tetap aman dan tetap bersatu? Insya Allah, sebelumnya kami sudah menyampaikan pada termasuk pada desa yang terpilih. Harapan saya ke depan sebagai kampus kami supaya terciptanya keamanan ketertiban masyarakat, khususnya desa Radai. Dan kampus kami bangunlah pos rendah. Karena ini kami sebagai kampus atau khususnya Babinsa, supaya bagaimana terciptanya desa Radai ini yang aman dan kondusif. Dan seperti yang disampaikan tadi, pengikutan desa itu bukan Mengingatkan. ya, karena itu dengan tugas pokok kami di wilayah Bapak saya, di desa manapun, program Bapak Dandim itu seperti
Tapi memang Pak, kalau prajurit itu menegur, kalau pimpinan itu mengingatkan. Dua jawaban yang sama Pak. Ya. Baik saudara pemirsa dimanapun Anda berada, saya Sekjen DPP Laskar Anti Korupsi Pejawa 45 sangat bahagia dan bangga. Pada malam hari ini, tanggal 7 Juni 2021, tadi siang telah diadakan pelantikan 153 kepala desa secara serentak. 103, mohon maaf saya ralat, 103 kepala desa, baik ibu dan bapak desa yang terpilih dilantik secara bersamaan oleh Bapak Dr. Amran Sulaiman. Beliau adalah Bupati, mohon maaf, Bapak Dr. Amran Mahmud. Beliau adalah Bupati ulama kita yang memimpin Kabupaten Wajo. Bapak dan saudara sekalian dimanapun Anda berada, hari ini kita saksikan semua begitu apresiasinya, begitu untuk mensejahterakan rakyatnya ketika mereka sudah terpilih dan sudah dilantik, dan mereka berkomitmen walaupun permintaan pribadi sang istri mereka berani menolak. Tapi tadi saya lupa menanya kepada ibu desa, tapi tidak mungkin permintaan suami karena suami lebih tinggi posisinya di Kabupaten Wajo. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, saya Sekjen DPP Laskar Anti Korupsi Pejawa 45 dengan bangga dan berterima kasih kepada 3 kepala desa yang kami wawancarai secara serentak. Billahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim, la haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.